Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Sebanyak 16 negara akan berpartisipasi pada perhelatan tersebut. AFC Under-17 Asian Cup atau yang dikenal dengan Piala Asia U17 merupakan kompetisi sepak bola bergengsi di tingkat Asia yang diadakan oleh Konfederasi AFC. Turnamen ini diperuntukkan bagi para pemain berusia di bawah 17 tahun dan menjadi salah satu ajang bergengsi dalam mengembangkan bakat-bakat anak muda di kawasan Asia. Turnamen ini pertama kali diadakan pada tahun 1985 dengan nama kejuaraan sepak bola Asia U16. Awalnya kompetisi ini berlangsung setiap 2 tahun sekali dengan format yang terus berkembang. Pada 2023, turnamen ini resmi berganti nama menjadi AFC Under-17 Asian Cup sebagai bagian dari rebranding yang dilakukan oleh AFC. Perubahan ini seiring dengan usulan AFC untuk kembali menggunakan format U17 pada edisi tersebut. Tak sekedar memperebutkan trofi, ajang ini juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 2026. Sebanyak 8 tim Asia akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia U17 2026 yang berlangsung di Qatar. Dengan penambahan kuota tim dari Asia ini, Indonesia memiliki peluang buat bisa lolos ke Piala Dunia U17 2026. Syaratnya yakni cukup dengan lolos dari babak grup. Indonesia akan tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dalam sejarahnya, Indonesia sebelumnya pernah 6 kali berpartisipasi di Piala Asia U17. Pertama kali Indonesia lolos di ajang ini pada 1986 yang digelar di Qatar. Kala itu, Indonesia lolos dari grup 5 babak kualifikasi dengan menyingkirkan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lolos ke putaran final, skuad timnas U16 dipersiapkan selama setahun. Saat itu, timnas Indonesia U16 bermaterikan pemain mulai dari kiper Listianto Raharjo, Syamsuddin Batola, Kashar Tadi hingga Yudi Guntara. Sayangnya, skuad Garuda Muda kala itu harus tersingkir dini dari kejuaraan sebab menjadi juru kunci grup A di bawah Qatar, Arab Saudi, dan Bangladesh. Indonesia tanpa meraih satupun kemenangan dan membawa 3 kekalahan. Edisi 1988, Indonesia kembali mampu lolos ke putaran final kejuaraan Asia U16. Sebelumnya di babak kualifikasi, Indonesia yang tergabung di grup 4 bersama Korea Utara, Malaysia, dan Singapura mampu menduduki peringkat kedua dengan mendudukkan Malaysia dan Singapura untuk merebut tiket lolos ke putaran final. Turnamen yang diselenggarakan ketika itu bertempat di Thailand. Saat turnamen digelar, kinerja pun lebih baik meski rapor keseluruhan belum memuaskan. Indonesia berada satu grup dengan tuan rumah Thailand, Arab Saudi, Bahrain, dan Korea Selatan. Hasilnya, Indonesia menempati juru kunci dengan hanya memetik 1 hasil imbang menghadapi Bahrain dengan skor 2-2. Pada edisi 1990, merupakan edisi dengan pencapaian terbaik timnas Indonesia hingga saat ini. Namun uniknya, Indonesia mencapainya dengan tanpa sekalipun meraih kemenangan. Kala itu, timnas Indonesia yang ditangani trio pelatih Parmin, Muhardi, dan Indra Thohir berada di grup bersama Qatar, Korea, dan Arab Saudi. Namun kala itu, Saudi memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya 3 tim yang bermain di grup tersebut. Indonesia meraih 2 hasil imbang melawan Qatar dan Korea Selatan, dan itu cukup buat meloloskan mereka untuk menjadi peringkat 2 di fase grup. Pada babak semifinal, Eko Purgianto dan kawan-kawan ditaklukkan tuan rumah Uni Emirat Arab di babak semifinal dan membuat Indonesia gagal melangkah ke final. Anak asuh Indra Thohir itu juga gagal melangkah ke Piala Dunia U17 1991 dikarenakan kalah telak 0-5 dari Cina dalam perebutan peringkat ketiga. Setelah pencapaian semifinal, prestasi timnas Indonesia U16 jeblok. Garuda Muda bahkan tak pernah lagi lolos ke putaran final dalam jangka waktu yang lama. Selama 18 tahun, timnas U16 selalu kandas di babak kualifikasi. Baru pada edisi 2008, timnas memutus rekor buruk itu untuk meraih tiket putaran final kejuaraan Asia U16. Timnas U16 lolos menemani Jepang yang kala itu mereka menyingkirkan Vietnam, Hong Kong, dan Laos. Sayang, Indonesia tak berbuat banyak di putaran final. Skuad yang diisi pemain seperti Mario Fafaya Gallo, Abdul Lestaluhu,
Manahati Lestusen, Hendra Bayau hingga Rizky Pelu harus mengakhiri kiprah mereka menjadi juru kunci. Kalah 3 kali melawan Syria, Korea Selatan, dan India. Pada edisi selanjutnya, yakni 2010, Indonesia berhasil lolos dari babak kualifikasi. Menempati peringkat kedua, Indonesia menaklukkan China Taipei, Filipina, imbang melawan Bangladesh dan kalah dari Jepang. Pada putaran final, timnas Indonesia tergabung bersama tuan rumah Uzbekistan, Jordania, dan Tajikistan. Diperkuat pemain seperti Maldini Pali hingga Angga Febrianto Putra, timnas U16 kalah di pertandingan pertama melawan Uzbekistan. Lalu, Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Tajikistan 4-1, sekaligus menjadi kemenangan perdana timnas Indonesia di putaran final Piala Asia U16. Sayangnya di pertandingan terakhir, Indonesia takluk 0-1 melawan Jordania dan mengandaskan Indonesia di babak grup sebagai peringkat ketiga. Setelah 8 tahun absen, timnas U16 Indonesia kembali berlaga di Piala Asia U16 2018 yang berlangsung di Malaysia. Kala itu, timnas U16 berhasil lolos dari babak kualifikasi dengan menjadi juara grup. Tak hanya sekedar tampil di putaran final, timnas U16 Indonesia juga menunjukkan penampilan yang memukau di ajang ini. Bergabung di grup C bersama India, Iran, dan Vietnam, tim yang kala itu dilatih Fakhri Husaini sukses lolos dari fase grup. Bahkan, Bagus Kahvi CS tak menelan kekalahan dalam 3 pertandingan di fase grup. Mereka di luar dugaan mampu menaklukkan raksasa Asia, yakni Iran dengan skor 2-0. Si kembar Bagas dan Bagus Kahvi menjadi pemain yang mencetak gol pada laga tersebut. Itu merupakan satu-satunya kemenangan Indonesia. 2 laga sisanya, kita ditahan imbang oleh Vietnam 1-1 dan India 0-0. Meskipun demikian, Indonesia sukses mengamankan posisi puncak grup C dengan poin 5, unggul agresivitas gol dari India yang menjadi runner-up. Sayang, langkah Indonesia akhirnya terhenti di babak perempat final Piala Asia setelah dikandaskan oleh timnas U16 Australia. Sempat unggul lebih dahulu lewat gol Sultan Diego Zico, Indonesia takluk setelah Australia melesakkan 3 gol pada babak kedua. Gol Randy Juliansyah pada menit-menit akhir tak mampu menyelamatkan Indonesia yang kalah 2-3 dari tim negeri Kangguru. Timnas U16 Indonesia pun gagal meraih tiket ke Piala Dunia U17 2019 yang diberikan kepada 4 tim semifinalis Piala Asia U16 pada edisi tersebut. Sekalipun harus terhenti di perempat final, prestasi timnas U16 Indonesia patut diapresiasi. Pada ajang Piala Asia U17 2025 kali ini, Indonesia akan kembali berjibaku di panggung tersebut. Dan kali ini, skuad asuhan Nova Arianto bersiap dengan semangat dan optimisme tinggi agar mampu lolos dari babak grup demi meraih tiket Piala Dunia U17 2026.